Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Lutfi Alman Faluti dari semester 4 kelas KPIB dengan NIM 3021945. Di sini gue mau bagi-bagi pengalaman gue nih seputar gimana proses gue bisa mahat atau bermukim di Mahat YIN Ponorogo. Jadi dulu awal-awal masuk YIN Ponorogo itu ada yang namanya ujian tes masuk Ma'had. Nah, di situ seluruh mahasiswa angkatan gua itu diuji baca Al-Qur'annya. Nah, di situ kita diuji siapa yang ngajinya itu sekiranya masih kurang dan siapa yang sekiranya ngajinya itu udah bagus. Nah, di situ kalau udah tes semua, nah nanti gurunya yang ngetes itu dia memilah sekiranya ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang wajib mahat ini itu berarti tandanya ngajinya dia masih kurang. Dan yang sebaliknya, yang sunnah itu berarti dia ngajinya sudah di atas rata-rata. Nah, kebetulan gue sendiri ini wajib. Nah, ngaji gue ini masih kurang. Lalu dari pihak KIN itu menganjurkan gue untuk wajib mahat. Nah, di mahat sini kita digembleng selama 1 tahun. Kita diajarin ngaji, dimantapkan kualitas bacaan Al-Quran kita, dan kita itu benar-benar dibentuk bagaimana cara menjadi imam yang baik dan benar, agar kita nanti saat terjun di masyarakat itu kurang lebih kita bisa ngimamin lah, paling kecil bisa memimpin pengajian di masjid, berguna di masyarakat seperti itu. Nah, di Mahat sendiri itu fasilitasnya tuh banyak banget, mulai dari wifi, terus tempat tinggal, kasur, lemari, dan kamar mandi. Itu sebenarnya udah lebih dari cukup, malah bisa dibilang kita itu gratis. Dan di situ kita cuman cari makan sendiri gitu, cuman biaya cuman bingung cari makan sendiri aja. Nah, di situ ada yang namanya pengurus, ada yang namanya mahasantri. Nah, kalau gua yang anak baru ini itu di situ sebagai mahasantri. Nah, kebetulan yang jadi pengurus itu ada dari semester yang lama, mulai dari 5 6 sampai ke atas itu bisa jadi pengurus. Nah, tapi intinya yang jadi pengurus itu wajib 1 tahun di Mahat dulu gitu. Jadi semua yang jadi pengurus itu udah 1 tahun di Mahat. Dan proses gue di Mahat itu nggak mudah sebenarnya. Banyak keluh kesahnya juga, mulai dari diniyah yang padat, kegiatan Mahat yang juga banyak. Dan di situ kita benar-benar belajar, dan gue juga dapat temen yang baru gitu, banyak temen. Dan akses gue ke kuliah, ke kampus itu juga alhamdulillah mudah, karena dari Mahat ke kampus gue itu deket. Nah, dibanding kalau dari rumah ke kampus, gue lebih milih lebih milih di Mahat karena lebih dekat dan biaya pun gak banyak juga. Dan di situ alhamdulillahnya selama setahun gue lancar-lancar aja, walaupun ya sering kena hukuman lah, karena di situ banyak aturan-aturannya ya, mulai dari apa namanya, setiap liburnya itu Jumat, Sabtu, Ahad, dan itu proses izin perpulangannya pun juga agak ribet. Dan untuk kegiatannya pun juga sebenarnya padat banget. Gue tuh dari kuliah pulang jam 12 itu langsung ketemu, pulang ke Mahat itu langsung ketemu ini terus, kerjaan terus. Kayak gue tuh langsung ngaji dan semacamnya, siap-siap sholat asar. Dan di sana itu kurang lebih ada 92, walaupun banyak yang berguguran juga ya. Awalnya tuh hampir ratusan atau mungkin udah ratusan, tapi seiring berjalannya waktu ternyata ada yang copot gitu. Dikarenakan mereka ada urusan tertentu, kayak misalkan dia yang awalnya kena wajib Mahat tapi dia keberatan untuk bermukim di Mahat dikarenakan suatu alasan, misalkan kerja atau bantu orang tua di rumah. Nah, itu dibolehkan oleh pihak Mahat YIN Ponorogo. Jadi gua ngerekomendasin sih buat temen-temen yang rumahnya jauh, terutama yang perantauan, itu lebih baik itu di Mahat. Dan di Mahat itu ya bener-bener gratis, dan dia tuh menerima semuanya. Walaupun misalkan lu nggak kejaring pas ujian tes masuk, lu tetap bisa datang ke situ, minta izin untuk tinggal, dan itu nanti ada prosesnya
sendiri lagi. Nah, buat lu yang rumahnya jauh atau anak mahasiswa perantau atau dari luar Jawa, gua saranin lu bermukim di Mahat YN Ponorogo. Fasilitas lengkap, akses mudah, insya Allah lu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu sekian dari gua. Itu dia single podcast dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.